Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Astriani dengan NIM 1062310. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum dengan dosen pengampu Ibu Nilam Sukmawati, SHMH. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu politik hukum. Politik hukum bisa dipahami sebagai kebijakan dasar yang diambil oleh negara atau pemerintah dalam merumuskan, membentuk, mengubah, bahkan mempertahankan hukum. Intinya adalah proses di mana negara memutuskan hukum seperti apa yang kita inginkan dan bagaimana kita akan mewujudkannya. Politik hukum dalam publik adalah kebijakan dasar negara yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, ditetapkan, dan ditegakkan untuk mencapai tujuan negara. Ciri-ciri politik hukum dalam publik. 1. Mengacu pada nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. 2. Didorong oleh keinginan umum, bukan hanya kepentingan elit. 3. Melibatkan proses legislasi, kebijakan pemerintah, serta penegakan hukum yang responsif. Politik hukum mencakup beberapa aspek penting. 1. Filsafat hukum. Filsafat hukum memberikan landasan normatif dan etis mengenai apa yang seharusnya menjadi tujuan hukum. Politik hukum sangat dipengaruhi filosofis tentang hukum. 2. Teori hukum memberikan kerangka konseptual dan metodologis untuk menganalisis hukum, termasuk struktur sistem hukum, sumber-sumber hukum, dan interpretasi hukum. Yang ketiga yaitu sosiologis hukum. Sosiologis hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Yang terakhir adalah ilmu politik. Ilmu politik memberikan pemahaman tentang dinamika kekuasaan, proses pengambilan keputusan politik seperti pemerintah, parlemen, partai politik, kelompok kepentingan, dan ideologi yang dilandasi kebijakan. Dimensi politik adalah konsep pokok yang mempengaruhi dalam pembuatan hukum atau kebijakan atau aturan tersebut. Aspek yang mempengaruhi dimensi politik antara lain 1. Negara, 2. Kekuasaan, 3. Pengambilan keputusan, 4. Kebijakan umum, dan yang terakhir, pembagian dan alokasi. Salah satu contoh politik hukum yang ada di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini adalah contoh politik hukum yang sangat signifikan. Politik hukum dibaliknya adalah ingin mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Ada berbagai politik hukum yang tercermin di dalamnya, seperti sistem pemilu proporsional terbuka, yang memungkinkan memilih calon secara langsung, ambang batas parlemen, untuk mengurangi fragmentasi partai, serta pengaturan sengketa hasil pemilu. Arah dan tujuan hukum, yaitu mengidentifikasi tujuan ideal yang ingin dicapai melalui sistem hukum seperti keadilan, kepastian, kemanfaatan, kesejahteraan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Landasan filosofis, yaitu mengkaji nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan hukum di Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan filosofis utama yang harus menjiwai setiap produk hukum. Ruang lingkup politik hukum adalah studi tentang kebijakan, pembentukan, evaluasi, dan implementasi hukum. Ini mencakup 1. Hukum yang akan datang, yaitu membahas bagaimana hukum dirumuskan, tujuan apa yang ingin dicapai, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukannya. Yang kedua, hukum yang berlaku, membahas tentang penilaian terhadap relevansi
dan efektivitas hukum yang sudah ada, serta perlunya pembaruan. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Membahas bagaimana hukum diimplementasikan oleh aparat dan masyarakat, termasuk tantangan serta dampaknya di masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.